Shalom saudara yang diberkati Tuhan, kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Memasuki bulan kemerdekaan di bulan Agustus ini, perenungan firman Tuhan bagi kita di sepanjang bulan ini. Kita akan memikirkan bagaimana kehidupan orang Kristen bisa berkontribusi di tengah-tengah bangsa kita, di tengah tanah air kita Indonesia. Saya mengajak kita membuka dua bagian di dalam Alkitab kita. Yang pertama di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dan yang kedua di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Apabila sudah mendapatkannya, saudara, saya persilakan untuk membacanya di dalam hati masing-masing. Saya akan menuntun pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat yang keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada mereka yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Bagian kedua di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali perenungan firman Tuhan ini, saya akan memberikan satu pertanyaan kepada setiap kita. Jika saya bertanya tentang identitas kita, manakah yang menurut saudara lebih tepat? Yang pertama, saya adalah warga negara Indonesia yang beragama Kristen. Atau yang kedua, saya adalah orang Kristen yang menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama, saya adalah warga negara Indonesia yang beragama Kristen. Atau yang kedua, saya adalah orang Kristen yang menjadi warga negara Indonesia. Saudara gak usah khawatir, ini bukan soal benar atau salah. Mungkin sebagian kita bisa memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam menjawab pertanyaan ini. Kalau kita merasa bahwa orang yang memiliki latar belakang, contohnya seperti saya, dari latar belakang keluarga non-Kristen, saya kemudian bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin sebagian dari kita yang memiliki latar belakang seperti itu juga akan mengatakan bahwa saya warga negara Indonesia dulu, baru saya menerima Kristus dan saya menjadi orang Kristen. Atau ada yang mengatakan, oh kami itu dari nenek moyang sudah Kristen gitu ya.
Bahkan saya dalam kandungan ibu saya sudah masuk gereja gitu. Saya orang Kristen dari lahir, baru saya dilahirkan di Indonesia dan saya menjadi warga negara Indonesia. Saudara, apapun jawaban kita, saya rasa ada satu hal yang menjadi benang merah, yang menjadi jembatan yang kita sepakati bersama di dalam kehidupan iman kita. Yaitu bahwa kita semua adalah orang percaya, orang pilihan Allah yang ditempatkan di negeri ini untuk hidup, bertumbuh kembang, dan berkontribusi untuk memberkati bangsa ini. Ketika kita berada di tanah air Indonesia, maka kita adalah orang-orang Kristen atau orang-orang yang telah dipilih Allah untuk hidup, bertumbuh kembang, berkarya, berkontribusi untuk memberkati bangsa ini. Jika demikian mungkin kita perlu melihat negeri seperti apa yang kita tempati, yang Allah berikan bagi kita untuk kita berkarya dan kita bertumbuh di tempat ini. Pada hari ini saya ingin mengajak kita melihat beberapa potret bangsa kita di zaman ini. Dari sisi masyarakat kita bisa melihat ada banyak sekali peristiwa-peristiwa kasus. Di dalam berita beberapa hari ini saya menemukan ada siswa SMP perempuan ya, nekat jual diri dengan tarif 500.000 sekali kencan, di situ ditulis ya. Hanya untuk apa? Demi kuota internet. Dia rela menjual dirinya melalui prostitusi online. Kemudian masalah kedua, ada contoh yang kedua. Anak di bawah umur mencoba melakukan aksi pembegalan. Ini ada di Jakarta ya. Ada di Bitung apa di Jakarta, saya lupa ini. Ini beberapa hari yang lalu juga tanggal 4 atau tanggal 5 Agustus. Anak di bawah umur melakukan aksi pembegalan. Kemudian sekelompok warga nekat menghampiri truk untuk menarik pungutan liar ya di pinggir-pinggir tol. Bahkan mereka banyak memanfaatkan anak remaja, mereka yang masih di bawah umur untuk terlibat di dalam aksi tersebut. Ini dalam sisi masyarakat kita bisa melihat gambaran potret masyarakat Indonesia sebagian di zaman ini. Tapi dalam sisi pemerintah yang tidak saya tampilkan, kalau saya menyoroti dalam sudut pandang hukum, ada banyak kasus hukum dan ketidakadilan yang tidak tahu penyelesaiannya, menumpuk tak kunjung selesai. Kasus pembunuhan Munir dari tahun 2004, kasus ini tidak mendapatkan titik terang dan tidak ada penyelesaiannya sampai pada hari ini. Kemudian kasus Novel Baswedan dari tahun 2017 yang sampai hari ini proses hukumnya tidak jelas. Tersangka yang didakwa mendapatkan hukuman yang sangat ringan dan tidak jelas juga jaksa penuntut hukum memberikan hukuman yang tuntutan yang sangat ringan. Kemudian ada kasus pelecehan seksual terhadap seorang perempuan yang sampai hari ini tidak ada upaya penegakan hukum yang menyelesaikan kasus ini. Sampai korban harus membuka diri, memposting di media sosial tentang apa yang telah dialaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya tidak mengajak kita untuk mengupas berita. Tetapi hari ini dengan begitu ruwetnya kondisi bangsa kita, saya ingin mengajak kita melihat secara realistis bahwa kondisi seperti inilah tempat di mana kita hidupi. Dan kita adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang Tuhan ingin pakai untuk berada di tengah-tengah bangsa ini. Saudara, sebagian orang mungkin merasa apatis, merasa kecewa karena mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Merasa tidak safe, tidak aman di rumah sendiri, dikecewakan oleh tanah air sendiri. Apalagi kalau kita harus jujur, kalau kita melihat upaya penanganan krisis di negeri kita oleh pemerintah tampaknya belum memberikan jaminan yang bisa membuat kita merasa aman. Akan tetapi kita perlu mengingat kembali status kita sebagai orang pilihan Allah. Saudara, sebagai orang pilihan Allah, kita dipanggil untuk berkontribusi, menghadirkan kerajaan Allah di tengah bangsa Indonesia. Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita untuk berada di tengah-tengah bangsa ini, untuk kita bisa menghadirkan shalom, untuk menjadi batu hidup, membangun satu rumah rohani, satu imamat yang kudus, satu generasi yang memuliakan Tuhan. Itu sebagai satu persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan.
Artinya Allah memanggil kita menjadi kerajaan imam, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, memberitakan kasih setia Allah. Kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan bagi bangsa kita melalui iman kita, melalui hidup kita, melalui apapun yang kita lakukan. Saudara, sangat mudah berbicara tentang pekerjaan baik, berbicara tentang perbuatan Allah di tengah komunitas orang percaya. Ketika kita berbicara tentang karya Tuhan, penyelamatan Allah lewat Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya berbicara tentang kepada saudara saya sesama Kristen, itu sangat mudah. Karena kita sama-sama mengalaminya, sama-sama memahami betapa dalamnya, lebarnya, tingginya kasih Allah itu. Kita berbicara tentang melayani Tuhan, berbicara tentang relasi pribadi kita dengan Tuhan. Itu bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Tetapi bagaimana kita di tengah-tengah bangsa Indonesia? Kalau saya gambarkan gereja dalam tanda kutip, gereja yang minor itu bisa tampak dan menonjol di tengah-tengah bangsa yang mayoritas belum mengenal Tuhan. Bagaimana hidup Kristen kita bisa tampak menonjol di tengah-tengah bangsa yang tidak semuanya, bahkan saya bisa katakan sebagian besar belum mengenal Kristus. Karena kalau kita bicara tentang pelayanan di gereja, kita bicara tentang relasi pribadi dengan Tuhan saat teduh, kita bicara tentang karya Kristus dan keselamatan, tidak semua orang bisa mengerti. Saudara, yang ingin saya katakan ketika firman Tuhan ini saya renungkan, saya mengingat ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Setelah panjang dan lebar di dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-11, Paulus memberikan satu gambaran, mengingatkan orang Yahudi tentang kasih karunia Allah dan pembenaran oleh iman di dalam Yesus Kristus. Paulus di dalam Roma yang pasal yang ke-13, dia meletakkan dasar aplikasi kehidupan orang Kristen. Aplikasi praktis yang dia tampakkan, yang dia tunjukkan dalam bagian ini, yang paling pertama adalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa bagian ini Paulus paparkan di dalam suratnya kepada jemaat orang-orang Kristen yang Yahudi yang ada di Roma? Karena di saat itu mereka ada di bawah kekuasaan Roma, mereka berada di bawah pemerintahan Roma, dan ini adalah bagian yang paling sulit yang bisa dilakukan oleh orang Kristen pada masa itu ketika mereka berada di bawah pemerintahan Roma. Kontribusi seorang anak Tuhan itu dapat dilihat dengan jelas melalui bagaimana mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Kristus. Paulus menasehatkan jemaat di Roma untuk tunduk kepada pemerintah sebagai wujud ketundukan mereka kepada Allah. Dan ketundukan kepada Allah diwujudkan melalui apa? Melakukan apa yang baik dan mempercayai otoritas pemerintah. Saudara, di sini Paulus memberikan kita 3 alasan mengapa kita perlu tunduk dan menghormati otoritas pemerintah. Yang pertama itu adalah karena otoritas mereka itu berasal dari Allah. Kita meyakini bahwa Allah berdaulat, Allah berkuasa, Allah mengendalikan seluruh otoritas dan kekuasaan yang ada di dunia ini. Tidak ada raja, tidak ada pemerintahan, tidak ada kekuasaan yang bisa berjaya berkuasa atas kehendak Allah. Di dalam sejarah, kalau kita melihat di dalam sejarah firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ketika bangsa Israel Tuhan pilih menjadi satu bangsa, kita melihat bangsa Israel Tuhan izinkan untuk berada di bawah kekuasaan Mesir. Kemudian bangsa Babel menyerang mereka, menguasai mereka, mereka dibuang, kemudian mereka dikuasai lagi oleh Media Persia, oleh Yunani, dan di dalam jemaat mula-mula mereka di bawah pemerintahan Roma. Tidak ada satupun kuasa, tidak ada satupun pemerintahan, otoritas yang tidak berasal dari Allah. Semuanya ada di dalam kendali dan kehendak Allah. Dan yang kedua, alasan yang Paulus paparkan kenapa kita perlu percaya dan tunduk kepada pemerintah. Karena pemerintah melalui undang-undang dan kebijakan-kebijakan yang ada dipakai Allah untuk mengerjakan kebaikan bagi kita.
Kalau kita melihat pemerintah-pemerintah yang ada pada hari ini juga lewat hukum, lewat undang-undang, lewat kebijakan, kebebasan, peraturan-peraturan yang diberikan, itu juga Tuhan pakai untuk mengerjakan kebaikan bagi setiap kita. Dan yang ketiga, karena ketundukan itu sesungguhnya adalah nilai moral yang mendasar bagi orang percaya. Bukankah ketika Allah menciptakan kita, ketika Allah memilih bangsa Israel, Allah menuntut mereka untuk tunduk di bawah kekuasaan, di bawah kehendak, di bawah tuntunan Allah. Dan ketundukan itu adalah nilai moral yang Allah telah tanamkan di dalam hati kita sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah mudah memang untuk berkontribusi bagi sesuatu yang jelas mendatangkan keuntungan bagi kita? Bukankah mudah bagi kita untuk berkontribusi bagi negara, bagi pemerintah, bagi otoritas, bagi mungkin tempat kita bekerja, bagi peraturan-peraturan yang mendatangkan manfaat dan juga keuntungan bagi kita? Akan tetapi bagaimana dengan otoritas seperti yang membuat Presiden Jokowi sendiri begitu marah? Otoritas yang tampak tidak peduli dengan rakyatnya. Otoritas yang tidak menunjukkan upaya untuk mencintai rakyat, melakukan yang terbaik bagi rakyat. Seperti yang ditunjukkan dalam video yang akan ditampilkan dalam bagian ini. Mari kita lihat sama-sama apa yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah kalau saya lihat Bapak Ibu dan Saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya, kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan Menteri Keuangan, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Ya, saudara, kalau kita melihat gambaran seperti ini, ternyata bukan hanya rakyat yang merasa sedih, merasa kecewa, merasa mungkin cukup marah karena banyak hal yang ternyata tidak mereka dapatkan, mereka tidak merasa mendapatkan perlindungan dan lain sebagainya. Itu pun dipaparkan sendiri oleh Presiden kita Joko Widodo terhadap kinerja, terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh otoritas pemerintah, ternyata tidak semuanya mengambil bagian dan melakukan dengan upaya yang begitu keras. Tetapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, kebenaran firman Tuhan melalui Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang 13, Paulus tidak memberikan kita kriteria pemerintah seperti apa sehingga kita baru bisa taat. Paulus nggak bilang kalau pemerintah itu mendatangkan keuntungan bagimu, baru kita boleh taat, baru kita boleh membayar pajak. Paulus tidak memberikan kriteria bahwa kalau pemerintah itu pro kepada orang Kristen, baru kita boleh berkontribusi dan kita boleh menghormati otoritas pemerintah. Tidak. Tetapi ketundukan kepada Allah itu yang menjadi satu-satunya pendorong kita untuk kita bisa hidup dan berkontribusi sebagai warga negara yang baik. Motivasi kita berkontribusi bagi bangsa ini itu adalah bukan karena kita takut dihukum, bukan karena kita takut ditekan, bukan karena ancaman, tetapi karena panggilan kita sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa pilihan Allah untuk menghadirkan shalom, memberkati bangsa ini.
Itulah yang Allah inginkan untuk kita lakukan di tengah-tengah bangsa di mana Tuhan tempatkan kita hidup. Saudara, kita perlu tahu bahwa pemerintah yang dimaksud oleh Rasul Paulus pada masa itu, sesungguhnya itu adalah pemerintah Roma yang pada masa itu justru menjadi musuh bagi orang Kristen pada masa itu. Pemerintah Roma yang dengan kebijakannya mereka menyalibkan Yesus Kristus. Pemerintah Roma yang dengan izinnya, dulunya Paulus meminta izin dari mereka untuk menganiaya orang Kristen. Dan pemerintah Roma yang menekan orang Kristen yang bahkan membuat Paulus keluar masuk penjara saat dia menjadi seorang pemberita Injil. Dan terhadap pemerintah yang demikian, Paulus memberikan dorongan bagi orang Kristen untuk berkontribusi, membayar pajak, taat kepada pemerintah dan otoritas pada masa itu. Karena itu adalah bentuk ketundukan mereka kepada Allah. Saudara, kita pada hari ini membayar pajak, kita ikut pemilu, kita taat kepada setiap peraturan yang ada. Bahkan jika krisis datang, kita tergerak untuk mengambil bagian, untuk bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Gereja juga ikut terlibat di dalam bantuan sosial dan juga meringankan beban pemerintah. Semuanya itu adalah kontribusi yang Tuhan berikan kepada kita di tanah yang Tuhan percayakan kepada kita. Berkontribusi di tengah-tengah negeri ini, itu adalah apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Bukan hanya di tanah air kita sendiri, melainkan dimanapun Allah tempatkan untuk kita tinggal. Hal ini terbukti di dalam sejarah Alkitab ketika Tuhan memanggil anak-anaknya, ketika Tuhan memilih umatnya, ketika Tuhan menempatkan umat Allah di tempat-tempat di mana mereka hidup. Kalau kita melihat Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanahnya menuju tempat yang ia janjikan. Bagaimana keturunan Abraham juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan berkat bagi negeri di mana mereka tinggal. Yusuf di tanah Mesir, di dalam Kejadian kita melihat bagaimana Yusuf menjadi penguasa, menolong negeri Mesir dari kelaparan yang berkepanjangan. Bangsa Israel di tanah Kanaan, bahwa Tuhan menjanjikan tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Melalui bangsa ini harus menjadi kerajaan imam, menyatakan kemuliaan Allah. Kemudian ketika mereka di dalam pembuangan Babel pun ada anak-anak Tuhan. Nehemia pada masa itu juga di masa kerajaan Persia, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego di pemerintahan Babel dan Persia. Kemudian jemaat mula-mula di dalam perjanjian baru. Kalau kita melihat bagaimana gambaran firman Tuhan memberikan kita satu pesan bahwa Allah secara konsisten memanggil umatnya, memanggil orang-orang pilihannya untuk memberkati bangsa dimanapun mereka berada. Saudara, spirit seperti itu jugalah yang harus kita hidupi dan kita kobarkan di dalam generasi kita. Jangan pernah kita padamkan spirit seperti itu. Saudara, saya akan menutup bagian ini dengan membagikan salah satu contoh kontribusi bagi bangsa yang dilakukan oleh kampus tempat saya dulunya dibentuk di STT Amanat Agung. Saya belajar banyak dari kampus di STT Amanat Agung Sekolah Teologi di mana saya dibentuk. Saudara, secara jujur saya lahir dan dibesarkan di dalam lingkungan yang bersikap pesimis terhadap bangsa. Sejak kecil kami sering sekali mendengar sindiran-sindiran terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Sindiran-sindiran terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak membawa kemajuan bagi kami, lingkungan kami pada masa itu. Dengan latar belakang keluarga kami yang hampir semua generasi di atas kami itu tidak sekolah. Kami tidak diajarkan bagaimana membangun bangsa. Kami tidak diajarkan bagaimana mencintai negeri ini. Apalagi berkontribusi bagi bangsa ini. Dan itu jugalah yang membuat saya dulunya juga sempat begitu pesimis mendengar kata Indonesia. Bagi saya dulu, saya berharap tidak dilahirkan di tanah air Indonesia. Saya bertanya kenapa akong dan ama saya pada waktu itu harus menjadi orang yang ketinggalan dari kapal terakhir untuk kembali ke tanah air mereka di Tiongkok pada masa itu. Sehingga akong ama harus tinggal di Indonesia. Papa mama lahir di Indonesia dan kami juga ada di sini.
Pemahaman itu tertanam cukup lama di dalam diri saya sehingga segala sesuatu tentang Indonesia bagi saya itu sangat pesimis, tidak ada yang baik bagi saya. Jadi kalau misalkan waktu saya masih remaja pemuda, kalau saya mendengar ada pertandingan antara Indonesia melawan negara lain tanpa berniat untuk menontonnya, saudara, saya malu ngomong itu sekarang tapi saya harus mengakui pada waktu itu tanpa berniat untuk menontonnya saya langsung bilang, sudah Indonesia pasti kalah. Begitu. Karena begitu pesimisnya, begitu tidak ada kesadaran dan juga tidak mengerti bagaimana rencana Tuhan waktu itu untuk saya sebagai anak yang Tuhan tempatkan di bangsa ini untuk menjadi berkat dan berkontribusi. Sampai saya menjadi seorang percaya, di masa remaja saya pun pola pikir itu masih melekat. Begitu. Hingga ketika saya memberi diri saya untuk dibentuk menjadi seorang hamba Tuhan di STT Amanat Agung. Melalui STT Amanat Agung lah saya terbuka dan saya mengerti, saya belajar bahwa perkara mencintai bangsa itu bukan soal perkara apakah bangsa itu mendatangkan keuntungan bagimu. Bahwa perkara mencintai bangsa itu bukan soal apakah bangsa itu hebat membanggakan bagimu atau tidak. Perkara mencintai bangsa itu adalah perkara mencintai Kristus dan menghidupi kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita ada di tanah air ini. Justru di STT Amanat Agung lah saya belajar untuk hidup mengabdi bagi masyarakat. Melalui kerja bakti, membersihkan perkampungan di dekat kampus kami. Yang isinya adalah orang-orang non-Kristen. Ikut bersama dengan pemerintah dikawal oleh TNI untuk ikut membagikan bantuan bagi masyarakat di Kampung Melayu yang terkena banjir yang besar waktu pada bulan Januari 2013. Kemudian berkontribusi mencerdaskan bangsa melalui program mahasiswa Gerobak Pintar untuk mengajak anak-anak di perkampungan itu, mengajarkan mereka membaca, kemudian mengajarkan mereka menulis. Dan oleh karena itu saya pribadi sangat bersyukur ketika pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia. Kampus kami secara nyata melalui STTAA Peduli Sesama mengambil bagian untuk terlibat di dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya membagikan nasi kotak, sembako, tetapi juga di bagian instansi pemerintahan, rumah sakit. Dan secara konsisten STTAA mengajarkan kami untuk mencintai negeri sebagai cara kami mencintai Allah. Saudara, berkontribusi bagi negeri ini adalah ketundukan dan kasih kita kepada Allah. Dan di dalam bagian ini mengutip dosen kami ketika mereka mengajarkan mahasiswa-mahasiswa untuk berkontribusi bagi bangsa ini, mereka mengatakan bahwa krisis itu menghimpit seluruh negeri. Kami diajarkan untuk tetap bersinar dan kami diajarkan untuk tetap bertumbuh hidup dalam panggilan kami. Seperti yang disebut sebagai amanat agung. Seperti nama kampus kami, Amanat Agung, maka seminari kami terus belajar untuk hidup keluar membawa kesaksian bagi banyak orang yang menderita kehilangan harapan. Saudara, saya tidak sedang mempromosikan kampus saya STT Amanat Agung di sini, tapi saya ingin memberikan satu contoh kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangat dekat dengan kita. Bukan hanya bagi mahasiswa teologi yang mungkin hanya hidup di dalam asrama, tapi mereka pun diajarkan. Bagi kita di dalam urusan bisnis kita, bagaimana kita bisa berbisnis dengan jujur, tidak merugikan negara. Bagi kita ketika kita berhadapan dengan pemerintahan, membayar pajak dan lain sebagainya. Jika mahasiswa teologi saja yang tampaknya sangat jauh dari hubungan langsung dengan pemerintah bisa diajarkan untuk mencintai Allah lewat mereka berkontribusi bagi bangsa ini. Bukankah kita juga memiliki peluang yang sama? Bukankah kita juga memiliki semangat dan kesempatan yang sama untuk bisa berkontribusi bagi bangsa kita? Bukankah spirit demikian yang harus kita tunjukkan, yang harus kita kobarkan, yang harus kita tularkan bagi siapapun, bagi generasi demi generasi. Dan itulah yang Allah kehendaki untuk kita hidup dalam panggilan kita sebagai imamat yang rajani, umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, supaya kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar
dari Allah. Sehingga bukan hanya kita yang mendapatkan belas kasihan Allah yang dulunya jauh sekarang menjadi dekat. Tetapi banyak orang bisa melihat belas kasihan Allah dan dibawa dekat kepada pelukan Allah dan merasakan cinta dan kesetiaan Allah bagi mereka. Saudara, saya menyadari bukan hal yang mudah bagi kita untuk di tengah kesulitan hidup, di tengah tekanan kita bisa berkontribusi bagi bangsa. Saya menyadari bukan hal yang mudah bagi kita ketika kita dikecewakan, ketika kita merasa tidak aman di tengah-tengah bangsa kita, tetapi kita harus tetap berkontribusi. Tetapi mungkin sebagian ada di antara kita yang berpikir kalau bisa jalan pintas saja. Kalau bisa menghindari pajak, semua lagi susah ekonomi, kita hindari pajak. Kalau bisa kita kurang-kurangi, semuanya kita curangi, semua juga lagi susah. Tetapi jangan lupa, sekalipun kita merasa tertekan, merasa dirugikan, merasa pemerintah tidak memperhatikan kita. Roma 13 ayat yang kelima, Paulus berkata, sebab itu kita perlu menaklukkan diri, bukan hanya karena takut kemurkaan Allah, bukan hanya takut dihukum, tetapi sebagai orang percaya, ada suara hati, ada hati nurani, ada natur yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan ketika kita ditebus, kita diberikan satu kegelisahan, nilai moral yang mendasar bagi kita untuk hidup benar, untuk berkontribusi di tengah-tengah bangsa ini. Saudara, Tuhan memberikan kita nilai moral itu untuk kita hidup dalam seluruh aspek hidup kita tanpa kecuali. Dan itulah teladan yang Yesus Kristus juga berikan kepada setiap kita. Ini adalah sikap kerendahan hati sebagai seorang murid Kristus. Yesus memberikan teladan bagi setiap kita. Dia membayar pajak, dia tunduk kepada otoritas pemerintah Romawi pada masa itu. Dia tidak melawan keputusan pemerintah ketika dia diputuskan untuk disalibkan. Meskipun dia tidak bersalah. Tidak ada keuntungan bagi Yesus ketika dia taat kepada pemerintah Romawi, bukan. Tidak ada keuntungan juga bagi dia untuk menebus kita, mengorbankan hidupnya bagi setiap kita. Tetapi dia tetap meninggalkan teladan itu bagi setiap kita untuk kita hidupi. Supaya apa? Supaya hidup kita bisa memberkati bangsa ini, memancarkan kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, Indonesia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Indonesia bisa melihat perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan lewat anak-anak Tuhan. Coba kita bayangkan kalau gereja-gereja di Indonesia, anak-anak Tuhan semuanya mengambil bagian untuk berkontribusi bagi bangsa ini. Betapa indahnya Indonesia ketika kita bisa melihat perbuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, saya berdoa kiranya kita semua dimampukan, digugah hatinya untuk bisa memiliki rasa cinta yang sama kepada bangsa ini. Seperti Kristus mencintai kita, seperti Kristus mencintai bangsa ini. Meskipun tidak ada keuntungan, meskipun sekarang kita belum melihat perbaikan-perbaikan yang memberikan keuntungan bagi kita. Tetapi mungkin melewati kita, melalui kita, Indonesia bisa lebih baik lagi. Indonesia bisa menjadi lebih bersinar. Indonesia bisa terbangun rasa peduli kepada sesama. Dan demikianlah kita bisa memuliakan Tuhan melalui kontribusi kita. Saya mengajak kita menyanyikan lagu ini menjadi bagian kita, perenungan kita, menjadi doa kita. Bahwa melalui hidup kita, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Nya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu,
Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Saya mengajak kemuliaan-Mu. kita semua untuk bangkit berdiri. Kita ulangi pujian ini, biar pujian ini boleh menjadi doa bagi setiap kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Ya Allahku, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Saudara, hari ini saya memberikan kita waktu secara pribadi kita datang di hadapan Tuhan. Secara khusus kita menaikkan doa kita untuk bangsa kita. Meminta Tuhan memberikan kita hati yang mengasihi bangsa ini seperti kasih Tuhan bagi bangsa ini. Meminta Tuhan membukakan kita jalan dan kesempatan untuk kita bisa berkontribusi bagi bangsa ini. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita yang dipilih dan dipanggil sebagai gereja Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk tanah air Indonesia yang Tuhan berikan untuk kami tempati. Melalui tanah air ini kami bisa menikmati alam, kami bisa menikmati sumber daya, kami bisa berkarya, kami bisa bekerja, dan hidup kami bisa dipelihara. Sekalipun Tuhan, kami menyadari bangsa kami masih jauh dari sempurna. Banyak persoalan, banyak kegagalan, banyak krisis dan pergumulan yang bahkan mungkin kami sebagai anak-anak Tuhan selama ini kami terlalu mengabaikannya, kami kurang peduli. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami bahwa kami Tuhan pilih
dan Tuhan tempatkan di tanah air ini. Supaya melalui kami Tuhan, gereja-Mu, anak-anak Tuhan, kami bisa berkontribusi untuk memberkati bangsa ini. Bukan soal seberapa hebat dan seberapa besar bangsa ini memberikan keuntungan bagi setiap kami. Karena bukan itu yang menjadi standar yang Tuhan tetapkan untuk kami bisa berkontribusi. Tetapi karena kasih kami kepada Tuhan, karena penebusan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami lah yang menjadi nilai kami, yang mendorong kami untuk bisa berkontribusi di tengah-tengah bangsa ini. Pakai kami Tuhan, dimanapun kami berada, lewat seluruh aspek kehidupan kami, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam instansi pemerintahan. Biarlah hidup kami yang takut akan Tuhan itu bisa tercermin di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan setiap kami. Kiranya belas kasihan-Mu Engkau nyatakan atas bangsa kami, sehingga Indonesia boleh semakin baik lagi dan boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.